Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih dalam kasih setia Tuhan. Kita telah disertai, kita diberkati, kita dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang keberkatan. Saat ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kita, mari kita mulai di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan menghantar kita dalam perenungan Sapaan Pagi. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Penyertaan dan pemeliharaan dalam kehidupan kami yang bersumber daripadamu begitu nyata dan kami rasakan dari waktu ke waktu. Kami mengucap syukur kami dibangunkan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh kembali bersekutu. Kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami, diri pribadi kami, bahkan bersama dengan keluarga kami, untuk bersama-sama tunduk di hadapan-Mu, berdoa dan akan membaca Alkitab, serta mendengarkan firman. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, bersabda dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon dengan rendah hati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Di bawah judul perikop siapa yang menyesatkan orang. Mari kita mulai baca bersama-sama. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada aku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, pergilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali tentang bagaimana satu praktek penyesatan itu di dalam hidup ini, di tengah-tengah dunia ini bisa saja terjadi dan itu bisa kita alami. Dan dalam bacaan ini Tuhan Yesus menunjuk kepada anak-anak. Dia katakan bahwa tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ini mau mengatakan bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, anak kecil itu adalah seorang anak yang polos, anak yang tulus, anak yang lugu. Lalu kemudian oleh karena keluguannya, maka biasanya orang dapat saja membodoh-bodohi dia. Nah, ini dia. Dalam situasi yang berbeda, maka Tuhan Yesus katakan, kalaupun engkau berhadapan dengan orang yang lugu, orang yang polos, jangan sekali-kali engkau menyesatkan mereka. Nah, itu dia. Jadi ini memang perumpamannya ditunjukkan kepada anak-anak kecil, tetapi sesungguhnya ini juga mengajarkan kita kepada semua orang yang percaya, bahwa jangan sekali-kali kita mencoba untuk membodoh-bodohi, menyesatkan orang, termasuk mereka yang lugu dan polos. Jangan pernah. Karena Tuhan Yesus katakan lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Bahkan lebih jauh lagi,
Di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Setiap kita diawasi. Setiap kita dilihat. Oleh sebab itu kalau ada yang mencoba menyesatkan, maka sesungguhnya firman ini mau mengatakan engkau tidak luput daripada pengawasan daripada malaikat Tuhan. Dan itu berasal dari Allah juga, bahwa Allah akan memperhatikan semua itu. Intinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan engkau menyesatkan saudaramu dengan berbagai ajaran-ajaran yang ada di dalam dunia ini yang tidak sesuai dengan apa yang engkau kehendaki dan apa yang engkau imani, tidak sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Jangan sesatkan orang. Jangan. Hari ini banyak orang yang mencoba untuk menyesatkan orang lain. Bicara tentang ramal-ramalan. Oh, orang percaya tidak boleh mengenal dan percaya dengan ramalan-ramalan. Tidak boleh. Percaya dengan ramalan bahwa besok akan terjadi ini, besok akan terjadi kecelakaan, besok akan terjadi berbagai hal yang tidak baik, ekonomi akan terjadi. Oh, tidak boleh percaya dengan hal-hal yang begitu. Itu sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu sesat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa-oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Bahkan 3 menit dari sekarang, 3 jam dari sekarang, 3 hari dari sekarang, 3 minggu dari sekarang, 3 bulan dari sekarang, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tidak pernah. Hanya Allah Bapa di dalam sorga yang tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak percaya dengan ramalan-ramalan. Orang percaya tidak boleh percaya dengan ramalan-ramalan. Yang kita imani adalah bahwa seluruh perjalanan hidup kita dituntun dan dipimpin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang berkuasa di dalam hati dan pikiran kita melalui kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Menuntun dan membimbing kita ke dalam segala kebenaran yang berdasarkan pada kehendak Allah Bapa Sorgawi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika engkau membangun perjalanan hidupmu, ketika engkau jalani hidupmu ini, maka ingat, serahkan semua kepada Tuhan. Dan yang lebih penting lagi di dalam hidup ini, jangan lupa untuk meyakini bahwa kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidupmu. Jangan berpikir atas kehendak kuasa-kuasa yang lain. Lalu mulai mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita percaya dengan kuasa-kuasa yang lain. Kuasa-kuasa yang di luar Kristus Yesus. Kita ajarkan mereka dengan kuasa-kuasa itu penyesatan. Ramalan-ramalan termasuk juga penyesatan. Percaya dengan paranormal, dukun, penyesatan. Tidak ada. Yang kita percaya hanya Allah di dalam Kristus Yesus yang menuntun kita oleh kuat kuasa Roh Kudus. Itu yang kita percaya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu keyakinan kita. Maka di dalam hidup ini, dalam tuntunan kuasa Tuhan, ajarkanlah sesuatu yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan ajarkan hal yang tidak baik, itu sesat. Engkau mengajarkan orang lain untuk mengatakan, tidak usah datang beribadah, nanti saja kita ibadah secara online. Besok minggu depan saja, hari ini tidak usah ibadah secara online dulu. Oh, itu sesat, tidak boleh ajar orang begitu. Engkau ingin menasihati orang lain, lalu engkau katakan, andalkan pikiranmu, kecerdasanmu di atas segala-galanya. Itu sesat, yang di atas segala-galanya adalah Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan, maka engkau akan diberikan pengertian. Dan pengertian yang berasal dari Tuhan akan menuntun engkau ke hari esok yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan kesuksesan keberhasilan. Itu yang benar. Jangan ajarkan sesuatu yang tidak benar. Itu sesat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selayaknya lah kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati, dikasih, diberikan hikmat, kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera, pengertian, pengetahuan yang baik, maka ajarkanlah sesuatu yang baik di sekitar kita. Ajarkan sesuatu yang positif. Bagaimana kehadiran kita di gereja ini, di jemaat ini, untuk senantiasa datang beribadah dan mencari Tuhan. Mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Memohon kuasanya, tuntunan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang akan menuntun dan memimpin kita hari lepas hari. Bagaimana kita di dalam gereja ini, di dalam jemaat ini saling mengingatkan untuk saling menopang satu dengan yang lainnya.
Bagaimana kita juga mendorong dan menopang seluruh pelayanan gereja. Kita juga boleh menjadi berkat di tengah berbagai persembahan-persembahan syukur persepuluhan kita. Bagaimana seluruh potensi yang ada di dalam diri kita, tenaga kita, pikiran kita, itu juga boleh kita gunakan untuk menopang seluruh pelayanan gereja, sehingga pelayanan gereja ini boleh bertumbuh, berbuah, dan berkembang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang harusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mari beribadah, mari puji, mari muliakan. Allahmu adalah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang harus engkau imani, itu yang harusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua malas beribadah, malas bersyukur, malas memberi diri dalam pelayanan-pelayanan gereja. Secara tidak langsung kita juga mengajarkan sesuatu yang tidak benar di hadapan anak-anak kita, dan itu sesat. Tapi sekali lagi, biarlah seluruh kehidupan kita ini kita musrahkan untuk dipakai oleh Tuhan di dalam menopang seluruh gerak langkah pelayanan gerejanya. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini, bagaimana kita sadar akan tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam membayar pajak, dalam mendukung seluruh program-program pemerintah. Tidak usah jauh-jauh, hari ini ketika kita di tengah-tengah masa pandemi ini, maka pemerintah mengajarkan kepada kita 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Ketika kita tidak lakukan itu, atau kita mengatakan kepada orang lain untuk tidak melakukan hal itu tidak benar dan itu sesat. Jangan ajarkan yang tidak benar. Ajarkan yang benar. Ajarkan yang benar kepada sesama kita sebagai anak-anak bangsa. Bagaimana kita mendukung seluruh gerak langkah pemerintahan Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, pemerintahan yang berlangsung dari tingkat pusat sampai pelosok negeri. Kita dukung, kita doakan mereka agar semuanya berjalan dengan baik, dan pada akhirnya keputusan-keputusan pemerintah itu mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita dukung pemerintahan yang berlangsung, dan itu yang benar. Tapi kalau kita coba mulai dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang negatif tentang pemerintahan, itu tidak benar dan itu sesat. Jangan. Orang Kristen dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk mendoakan pemerintahan ini. Agar pemerintahan ini kokoh, teguh, dan diberkati oleh Allah Bapa Sorga. Dan pemerintahan ini mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang benar. Bagaimana kita juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bersama dengan orang-orang tetangga kita, dalam kehidupan kita di kantor, instansi tempat kita bekerja. Bagaimana di sana juga kita boleh mengajarkan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang tidak benar. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari lakukan hal-hal yang benar. Ajarkan sesuatu yang benar dengan orang-orang di sekitar kita, agar kehidupan kita semua benar. Istimewa dan secara khusus agar kehidupan kita semua diberkati oleh Allah Sang Pencipta itu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang menganugerahkan keselamatan bagi kita semua. Sebab itu sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, ajarkanlah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik dalam kehidupan ini lewat perkataan, perbuatan, dan pikiran. Dalam seluruh tingkah laku perilaku hidupmu, ajarkan, jadikanlah contoh dan teladan hidupmu itu hal yang baik dengan orang-orang di sekitarmu. Sehingga apa? Sehingga melalui hidupmu mereka pun melakukan hal-hal yang baik, dan bersama-sama terciptalah satu kehidupan yang baik dan benar. Dan ketika kehidupan yang baik dan benar itu tercipta, kita percaya di atasnya itulah maka Tuhan menurunkan berkat-Nya. Tuhan menurunkan damai sejahtera sehingga kehidupan kita berjalan dengan baik. Itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berhenti dari segala pikiran-pikiran yang tidak baik terhadap sesama, terhadap pemerintah, terhadap orang lain. Sudah cukup dengan hal-hal yang tidak baik. Mari lakukan hal-hal yang baik sekarang. Agar apa? Agar Bapamu yang di sorga melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik itu, yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitarmu. Yakin dan percayalah, engkau akan diberkati, keluargamu diberkati, pribadimu diberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kami bersyukur, teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berbuat hal-hal yang baik dan benar. Menjadi contoh teladan yang baik dan benar. Jauhkan kami dari keinginan menyesatkan orang lain. Jauhkan kami dari keinginan itu Tuhan.
Tetapi biarlah dalam hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang mendatangkan kebaikan bagi sesama kami. Berkati Bapak Ibu, saudara-saudara, opa oma, anak cucu. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya mereka disembuhkan, yang bergumul diberikan jalan keluar, yang berbeban berat diringankan. Kami akan memulai seluruh aktivitas hidup kami ini ya Tuhan. Tuntun dan pimpin kami dalam pekerjaan dan pelayanan kami di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat, bahkan di tempat kami bekerja. Inilah doa dan permohonan kami, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.